Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya Tabib 544 yang selalu diskusikan tentang tanaman obat beserta efek sampingnya ketika kita menggunakannya terlalu berlebih. Kali ini saya akan membahas satu jenis tanaman yang kalau boleh dibilang seperti multitalenta. Kenapa dibilang multitalenta? Karena dia digunakan dalam banyak hal. Pertama, dia digunakan dalam bentuk masakan. Dia juga dibuat sebagai adisional dalam bentuk minuman. Dia juga digunakan untuk disuling menjadi minyak, untuk digunakan sebagai pengobatan. Dia juga digunakan konsumsi langsung seperti lalapan juga. Itu bermanfaat untuk pengobatan. Tanaman yang saya maksud kali ini adalah daun mint. Minyaknya ini disebut dengan peppermint oil. Ya, dia mengandung mentol, dia mengandung vitamin A, vitamin C, kalsium, kalium, magnesium, lalu dia mengandung juga fosfor dan zat besi. Yang menarik dari daun mentol, secara wanginya saja sudah menarik dia. Dan ketika Anda merobek seperti ini, lalu Anda mencium seperti ini, bau mentolnya begitu terasa dengan kuat, dan itu akan memberikan efek lega pada sistem pernafasan Anda. Daun mentol biasanya digunakan untuk macam-macam penyakit. Yang pertama misalnya di bagian sistem pernafasan, ini bisa membuat atau mengobati masalah infeksi pernafasan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa bertindak sebagai ekspektoran. Jadi ketika Anda sedang ada batuk yang mungkin ada dahak dan lain-lainnya, maka ini bisa digunakan untuk memancing mengeluarkan dahak tersebut. Daun mint. Ya, itu bisa digunakan dengan cara Anda mengkonsumsinya langsung, memakannya, ataupun Anda seduh dengan air panas bersama dengan ikut ditambahkan teh misalnya. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda memiliki masalah dengan pernapasan. Daun mint juga bisa digunakan untuk mengobati diare. Biasanya kita kalau bicara diare itu selalu berpatokan kepada daun jambu biji ya. Nah, ternyata daun mint ini juga bisa digunakan untuk mengobati diare. Kenapa? Salah satunya adalah dia bisa mengurangi aktivitas atau dia bisa menghilangkan atau mengeliminasi bakteri-bakteri yang merugikan yang bertumbuh terlalu cepat atau terlalu banyak di usus besar khususnya. Nah, dia bisa memperbaikinya. Oleh karena itu, jika Anda memiliki masalah dengan diare, Anda bisa mengkonsumsi ini untuk memperbaikinya. Nah, ketika Anda mengkonsumsi daun mint, biasanya yang Anda rasakan adalah ketika Anda mengkonsumsinya, maka ada rasa dingin di daerah mulut dan di daerah tenggorokan. Namun ketika sudah masuk ke dalam tubuh, biasanya dia menciptakan rasa hangat. Nah, rasa hangat ini akan berdampak kepada keluarnya gas di dalam tubuh Anda. Nah, daun mint ini bisa kandungan mentolnya itu bisa membuat gas berlebih di dalam tubuh keluar, sehingga Anda tidak lagi merasa begah dan lain-lainnya. Daun mint juga bisa digunakan untuk, kalau Anda ekstraksi menjadi minyak, dia bisa digunakan untuk dioleskan ya, untuk nyeri-nyeri otot, radang sendi misalnya, dia bisa diperbaiki untuk itu. Dia juga bisa mengobati gatal-gatal. Jadi dia bersifat sebagai antiseptik juga. Jadi kalau ada luka, Anda bisa kucek-kucek daunnya, lalu Anda tempelkan di bagian yang luka. Insya Allah bisa mengurangi infeksi atau bisa menghindarkan dari bakteri yang merugikan pada luka tersebut gitu ya. Jadi dia bisa membersihkan lukanya. Lalu dia juga bisa mengobati ruam-ruam pada alergi. Anda kucak-kucak lalu Anda Anda balurkan, atau kalau sudah punya yang bentuk dari minyaknya, Anda bisa gunakan itu. Lalu ini juga bisa untuk mengobati sakit kepala. Jadi kalau Anda sedang sakit kepala, Anda bisa gunakan daun mint dengan cara apa? Dengan cara Anda menyeduhnya menggunakan air panas, tambahkan madu sedikit ya. Ketika airnya sudah agak hangat, tambahkan madu lalu diminum. Sakit kepala Anda berangsur-angsur akan hilang. Namun di sekian banyak manfaat yang tadi yang sudah kita sampaikan, ada hal yang lucu juga, bahwa daun mint ini bisa digunakan untuk
mengusir nyamuk. Jadi kalau Anda sedang berpergian ke pegunungan lalu Anda menemukan daun mint, Anda bisa kucek-kucek daunnya lalu balurkan di seluruh tubuh. Insya Allah yang namanya nyamuk itu tidak akan datang menghampiri Anda. Baik, akan tetapi ada hal yang perlu kita cermati ketika menggunakan daun mint. Untuk Anda yang punya masalah dengan GERD sebaiknya agak menghindari untuk menggunakan daun mint dalam masakan atau minuman Anda. Kenapa? Karena daun mint ini bisa menimbulkan reaksi melemahkan katup pada saluran esofagus dan lambung. Jadi ada katup antara esofagus dan lambung, ini bisa melemahkan. Hal yang terjadi ketika lemahnya katup ini terjadi, dia lambat untuk menutup, maka suplai dari asam yang dihasilkan oleh lambung bisa kembali lagi ke daerah atau ke aliran esofagus. Nah, ini akan menimbulkan rasa panas di bagian dada, juga akan menimbulkan rasa perih, sesak napas dan lain-lain. Nah, jadi bagi Anda yang memiliki masalah GERD, sebaiknya tidak mengkonsumsi ini banyak-banyak. Kalaupun sedikit, ya harus dengan dosis yang sangat sedikit gitu ya. Lalu untuk anak-anak, saya tidak sarankan untuk usia 4 atau 3 tahun ke bawah, itu tidak disarankan menggunakan atau memberikan seduhan teh daun mint, karena ini justru akan mengganggu sistem nafasnya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk daun mint. Oh ya, bagaimana cara menggunakannya? Baik, misalnya untuk sakit kepala bisa digunakan dengan 2 cara. Ya tadi, yang pertama adalah diseduh dengan menggunakan air panas, lalu setelah hangat tambahkan madu lalu diminum. Sakit kepala Anda akan hilang. Lalu Anda juga bisa menggunakannya dengan memakannya langsung atau mengucek-nguceknya lalu ditempelkan, dibalurkan di sekitar bagian kepala yang terasa sakit kepala ya. Lalu juga untuk membersihkan luka, dikucek-kucek saja lalu bisa dibalurkan. Untuk pemakaian luar bisa menggunakan cara itu. Nah, untuk jika Anda sesak napas lalu Anda dalam masalah batuk-batuk, Anda bisa menggunakannya dengan di blender, digunakan air ya, di blender lalu Anda saring lalu campurkan airnya dengan madu lalu dikasih tambahkan air lagi sedikit, dibuat hangat lalu Anda minum. Insya Allah itu akan sangat membantu bagi Anda. Berapa banyak dikonsumsinya? Ketika Anda sakit Anda bisa mengkonsumsinya 2 kali sehari. Tapi untuk Anda yang hanya sekedar menjaga-jaga, cukup dikonsumsi sekali dalam 1 hari. Khususnya bagi Anda penderita GERD, itu agak dijauhkan. Kalaupun mau mengkonsumsi karena ingin melegakan nafas misalnya, itu cukup dikonsumsi dengan sangat kecil dosisnya, misalnya hanya satu atau 1,5 helai daun mint diseduh menggunakan air panas ditambah misalnya madu sedikit lalu diminum. Sekedap itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Memang videonya saya buat pendek saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang salah datangnya dari saya pribadi dan kekurangan ilmu saya serta dari syaitan. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah bersyukur, jagalah diri Anda ketika dalam menjalani puasa Ramadan ini. Gunakan apa yang sudah Allah sediakan di muka bumi ini untuk obat-obatan Anda, mengobati penyakit Anda. Insya Allah ketika Anda memperbanyak istighfar, mengingat dosa-dosa Anda, lalu Anda menggunakan apa yang ada di alam sebagai tanda rasa syukur Anda kepada Allah, lalu Anda mengucap bismillah ketika mengkonsumsinya, lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah setelah Anda mengkonsumsinya, insya Allah penyakit Anda akan dapat ternetralisir dengan cepat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, salah kata dan kata yang terlalu cepat. Silahkan jika ada pertanyaan bisa dituliskan dalam kolom komentar. Mau berbagi resep dan lain-lainnya silahkan. Jika dirasakan video ini bermanfaat, maka klik like
dan share. Lalu bagi Anda yang belum subscribe, maka klik subscribe-nya agar Anda bisa selalu mendapatkan info terbaru dari saya terkait dengan tanaman yang berkhasiat obat dan juga efek samping ketika Anda menggunakannya. Salam sehat, salam herbal, salam madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.